Happy dan Tukul Arwana. Sedikit-sedikit duit, kristalisasi harian, kalau mau banyak duit. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang, kalau mau banyak uang. Beli itu pakai duit, bayarin biaya itu pakai duit. Kerja biasa, kalau mau banyak duit. Ketemu lagi di Bonbak. Ini karena penontonnya dari Universitas Pasundan ya. Berarti ketemu lagi di Sanes Opat Soca. Wah, ketemu lagi di Sanes Opat Soca. Atau Opat Pak. Nah, ini ya sebelum, tapi sangat luar biasa kita sapa ya, Iya, biar karena Mas. penonton bagian satu acara. Betul. Yang ijo-ijo dari mana? Kamu pakai bahasa Sunda coba, ini keturunan ini kerajaan Sunda Wiwitan ini. Ini masih cucunya terakhir kerajaan Galuh. Iya benar. Loh, ini bener kelihatan kayak ya kan? Oh iya. Jangan bikin malu ya. Iya. Harus semangat ya. Gua sapa pakai bahasa Sunda, jawab Iya. dengan tegas dan Iya. jelas. Setuju? Apa kareba? Nggak ngerti budaya. Nggak ngerti budaya, nggak ngerti namanya kearifan lokal. Tahu. Kan begitu biar lucu, Nyong. Ya tapi nyimpangnya jangan jauh-jauh. Nyimpangnya Jelas ini Pasundan paling enggak ya bahasanya ya dengan sesuai dengan kondisi ya. Benar. Coba Mas. Ni hao ma. Sama. Ya ya oke ya. Adik-adik yang sebelah kiri dari mana? Ini kalau Cirebon pasti kulinernya itu waduh Apa, ya, Mas? waduh. Jadi ada namanya empek-empek Palembang. Nah, kalau Cirebon tuh kuliner makanan sangat favoritnya apa? Sudah pasti coto. Coto. Soto Makassar. Soto Makassar. Ini perempuan tuh biasanya kuliner Hafal banget. Wah, paham. Kayak yang panas-panas tuh paling demen ya. Iyalah. Kompor aja dia suka. Cirebon Mas. Ya udah pasti bakpia dong. Empal gentong. Nasi Nasi jamblang. jamblang. Terasinya. Terasi. Oh, itu aromanya. Baik, temanya yaitu lawak Apa dulu nih ya? dan sekarang. Apa? Ya, kalau dulu berarti sudah tua, kalau sekarang muda gitu. Kagak usah diomongin. Tapi ini nggak pernah muda. Malah sampai-sampai bapaknya lebih muda daripada orangnya ini. Karena bapaknya meninggal umur 65. Jadi yang datang umur 75. Itu beda dong Mas. Lo nggak percaya. Pemirsa. Dari mulutnya pelan. Ya. Yang mana? Dari tadi ragu-ragu. Ya. Bintang tamu saya Dari tadi ulang-ulang. Aja Mas Al. adalah kawan lama saya yang sudah ratusan puluhan juta tahun menggeluti bidang komedi di tanah air dan pernah tampil show di planet Pluto, Mas, Apaan sih ini yang mau nampil? Saturnus, dan ini komet Halley yang kecepatannya itu sampai nanti akan menyerempet konon ceritanya dia akan tampil. Umurnya ratusan tahun. Temen lu itu Pithecanthropus erectus. Dia pernah menghibur dinosaurus.
Ini lucu Kurang nih. kerjaan amat. Dinosaurus dihibur gimana caranya ya? Lu tanya sama bapak lu gimana sih? Bahkan kaburnya ia sudah melawak sejak di bangku SMP sampai ngibur di bawah bangku. Siapakah dia? Kita sambit. Sambut. Beda ya sambit mas sambit. Ini talk show bukan tawuran masa. Bambang Gentolet. Ada security tadi di depan. Mau diapain? Diapain? Bisa masuk tuh gimana? Bisa banget loh, Mas. Bisa masuk. Mega. Ya? Apa iya ya kalau emosi angkatan bentuknya tuh sama ya? Iya loh. Mirip ya. Bentuknya ibarat lukisan abstrak. Semrawut ya. Tapi jelas. Jelas-jelas morat marit. Pemirsa, seperti apa perbincangan dan cerita-cerita seru dari bintang tamu saya selama Aliando ini menjalani karirnya sebagai Aliando. siapa? Nama Alibaba. Bapak Ali sebagai pelawak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bukan Pak. Oke, masih dibuat banget. Masih semangat. Mana suaranya? Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Saya doakan kalian bahagia selamanya. Dan Lailatul Qadar tetap datang ke tempat kalian-kalian. Kembali ke selamat malam untuk Mas Bambang Gentolet. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Baik. Diajak ngomong baik-baik malah ngajak berantem. Bukan ngajakin berantem. Pantesan mirip ya. Mirip apa? Mirip Bambang Gentolet. Balik. Sebagai pelawak senior ini, Mas Iya. Bambang. Mohon maaf nih ya. Iya. Kabarnya Mas Bambang ini sudah mulai merintis di dunia lawak sejak duduk di bangku SMP. Dan gimana ceritanya? Monggo. Bagus. Ya. Belum ngomong aja bagus. Enggak, belum ngomong aja udah saya baca di pola pikir. Belum ngomong, Apalagi Mas. sampai ngomong. Lah ngapain berdiri di sini? Enggak. Dulu Sri Mulat ini, dulu mayoritas itu pendidikan yang paling tinggi itu SMP. Wah, bagus. Luar biasa. Itu pendidikan paling tinggi berarti S2. SD, SMP. Jadi terus Pak De, SD aja dulu sebenarnya udah paling bagus, tapi ternyata di sana tuh mayoritas SMP. SMP. Tahun berapa tuh Pak De? Tahun 1. Tahun berapa Pak De? Tahun 69. Itu berarti sionya ayam.
Emang iya? 69 ayam. Loh kok tahu? Lo tahu ya, saya berhadapan dengan ayam. Balik kalah. Apa sih yang membuat Mas Bambang memutuskan untuk terjun ke dunia lawak dan menjadikannya sebagai profesi? Padahal sempat bercita-cita jadi ABRI dan ikut tes marinir. Dan tahun berapa sih Mas Bambang mulai bergabung dengan Sri Mulat? Gimana? Monggo. Panjang amat pertanyaannya. Iya, biasa. Loh, tapi kan intinya Biar panjang tetap saya jawab. Iya. Saya jawab. Monggo, Iya, Pak De. Monggo. tangannya pegangin aja deh. Biarin, Mas. Nah, kan? Kayak unyil ya kalau gitu. Sampai mana? Pak Ade sih tadi katanya biar panjang dijawab. Katanya ya masuknya Sri Mulat. Masuk Saya masuk Sri Mulat tahun 69. November maksud saya. November. Apa tuh? Desember. Oh, November 69. Iya. Masuk. Setelah saya masuk November di tahun 69, Di Sri Mulat. masuk Sri Mulat. Iya. Bergabung dengan Sri Mulat. rekan-rekan semuanya. Iya. Terus Lalu? masuk ABRI-nya tuh. Oh, sebelum masuk ABRI, sebelum masuk Sri Mulat, saya masuk ABRI dulu, ikut testing. Testing. Masuk ABRI. ABRI. Bukan masuk angin kan, Pak De? Iya. Terus Pak De? Masuk di situ, Ya. doa restu orang tua. Alhamdulillah ya akhirnya. Masuk. Tidak diterima. Gak masuk. Iya. Ya, belum. Memang diarahkan oleh alam Tuhan mengarahkan Iya, jadi pelawak. benar. Kok sampai yakin kalau pelawak itu adalah profesi yang Pilihan. bisa untuk Pilihan untuk menjadi pilihan profesi hidup. ya? Iya. Kenapa? Tidak diterima. Apa nih? Tidak diterima di Anak anggota gak ABRI terima itu. ABRI. Karena apa? Ya karena apa? Karena apa? Tanya karena apa? Malah dimarahin kita. Ya karena apa? Because karena saya kurang memenuhi syarat. Perasaan saya padahal juga bentuknya kayak begitu. granat panas. Tidak memenuhi syarat. Terus bisa masuk Langsung akhirnya masuk seniman. seniman, seneng tipu teman ya. Sri Mulat. Ya. Artis. Sri Mulat. Bergabung sama Sri Mulat. Lah ya tadi kan sudah. Lah iya. Dipertegas lagi. Saya pertegas. Oh iya. Masuk Sri Mulat. Iya. Bergabung Sri Mulat. Ada air hujan di situ. Balik puluhan tahun menggeluti dunia lawak, tentunya banyak pengalaman dan cerita manis tak dapat terlupakan. Betul. Kabarnya dulu pernah tidak terima honor. Bagus itu. Oh, tak terima bener kok, bagus bagaimana? Ya artinya kan ditabung berarti. Ditabung, tinggal naik panitia ditabung ya. Ini apa ini? Itu gimana Saya ditinggal ceritanya? panitia. Jadi ceritanya gimana? Ya monggo ceritain. Lah ya masa ceritanya jangan bagus. Ini musibah untuk saya ini. Duduk. Ya, terus gimana ceritanya? Coba di-share-kan siapa tahu ini para mahasiswa dari Unpas maupun dari Cirebon SM Ya. apa tadi? SMK. SMK-nya itu bisa nanti membantu honor-honornya, silakan. Loh mau dikasih toh? Belum tentu. Gimana ceritanya gimana? Ceritanya Ya. setelah kita sudah ada di panggung,
penonton penuh. Di lapangan Iya, iya. tidak ada kabar, tidak ada berita apa-apa. Langsung hujan turun. Bagus, itu berkah tuh, hujan tuh berkah loh, air sumber kehidupan loh. Berkah. benar. Alhamdulillah. Tapi untuk saya musibah. Lo kok bisa? Loh iya, karena panitianya lari. Siapa yang membayar? Kamu membayar. Ya, Hancur. ya nanti. Oh pada lari tuh gara-gara hujan. Lari. Ya kelawak hibur air hujan kan bagus. Tolong. Tak kasih 5.000, ayo dijawab. Gak dapat honor aja berani bayar. Kalau boleh tahu nih Mas Bambang, Iya. berapa sih honor yang diterima waktu pertama kali menjadi pelawak? Konon ceritanya bisa membuat klaster nih. Klaster. Dan bisa memberi kampus ini luar. Enggak. Honor dulu yang saya terima. Ya. Waktu kumpul sama teman-teman ini sekali main itu pernah dapat 2M. 2 miliar luar biasa loh. Yang bilang siapa 2 miliar? 2M apaan? 2M kan miliar. Itu bukan. Apa? Maksudnya makasih Mas Bambang lu. Kan 2M. Makasih Mas Bambang. Jadi dibayar pakai Makasih. 2M. makasih Mas Bambang. 2M. Itu sering terjadi. Bagus, itu berarti beramalnya udah dari dulu ya. Apalagi sekarang ya. Antara beramal sama dicurangin beda dong Mas. Iya. Padahal itu tampilnya di dalam laut ya waktu itu ya. Enggak ya, di luaran biasa. Penontonnya orang juga. Bukan. Apa-apa? Semut. Kembali ke pemirsa. Bintang tamu saya yang selanjutnya adalah seorang penyanyi dangdut cantik yang akan menghibur kita dengan suara emasnya. Siapa dia? Kita sambut penampilan dari Herni HB. Selamat malam buat Mbak Erni AB, terlihat makin cantik, makin padat dan makin sensual. Makin dilihat itu vitaminnya banyak banget. Mbak yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di situ. Luar biasa sekali, makan berisi gitu. Loh Mbak Erni, subhanallah. Kayak usia 23 ya. Siapa Mas? Siapa? Ratusan tahun. Yang ini. Kabar yang beredar dirimu suka sekali menonton pertunjukan lawak. Kenapa sih? Apa karena suka melihat pelawak yang tampan seperti saya? Saya nggak tampan tapi mempesona. Ada karismanya gitu. Woles aja lah. Alah. Apaan emang? Santai saja. Widih, woles. Iya Mas tuh kok seneng gitu. Jadi kan kalau misal lagi stres, lagi habis kerjaan capek, pasti kalau nonton TV yang dicarinya tuh yang bikin ketawa, apalagi yang lucu-lucu. Apalagi sekarang kan bukan lucu doang, tapi cakep, ganteng-ganteng gitu pelawaknya ya kan. Loh kok nunjuk-nunjuk ke saya? Seperti Mas maksudnya gitu. Berarti udah sembuh ya? Lihat saya cakep ya alhamdulillah dah berarti. Berarti sedikit terlambat. Orang-orang mengatakan cakep itu udah ratusan tahun yang lalu. Berarti Jadi tadi lahirnya udah nunjuknya tuh ratusan. begini. Bengkok. Saya. Ini Banget ya Mas. apa yang dikatakan Mas Bambang itu benar. Dulu saking manisnya sampai dikerubutin semut ya. Kerubutin fans dong. Fans ya. Menggula. Jadi Pak sekarang Mbak Erni paling suka nonton lawak ya sekarang. Iya. Dulu ya. Iya. Favoritnya pelawak siapa tahu kalau boleh tahu. Mas
Siapa teh? Kalau yang dulu-dulu senangnya Warkop DKI senang, Sri Mulat senang. Kalau yang sekarang kan banyak ya, gitu. Yang sekarang ada apa yang suka stand up gitu-gitu kan? Ada Uus, Elis senang. Stand up itu berdiri ya? Up itu berarti? Iya, Berdiri. Jadi kamu suka ya? Balik kalah. Buat Mas Bambang. Ya, Sebagai pelawak tentunya sering merasakan manggung sampai keluar daerah. Udah kemana saja manggungnya dan di mana lokasi yang paling jauh? Enggak, Mas Bambang. saya paling jauh di Kalimantan. Kalimantannya utara, selatan, Utara, selatan, timur, barat, hampir semuanya ya. saya ambil semuanya. Naiknya apa? Ke Kalimantan. Naik waktu dulu Iya. pesawat. Pesawat telepon, radio. Pesawat terbang. Pesawat televisi. Ya terbang. Terbang, ya. Iya. Iya. Itu waktu itu duduknya di mana Pak De naik pesawat? Duduknya naik pesawat di mana? Di luar, di dalam? Apa di toiletnya? Katanya dulu Pak De duduknya di depan biar cepet sampai. Di samping Pak Kusir. Ini senior kita. Oh iya bener, Mas kan nanya. Jangan sampai anu ya. Iya. Saya duduknya tidak di dalam. Diikat di sayap. Gua bilang juga Mana? Tepuk tangan dong untuk semuanya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang komedian muda yang namanya mulai dikenal luas di tanah air lewat ajang kompetisi yang dimenangkannya. Akhirnya ia mantap memilih berkarir sebagai pelawak tunggal. Siapakah dia? Kita sambut penampilan dari Ernest Prakasa. Halo. Ini ijo-ijo dari mana? Unpas ya? Oh, kumaha ada, Mang? Saya juga kuliahnya di Bandung. Zaman dulu tapi zaman masih angkatannya Bandung Lautan Asmara lah ya kira-kira ya. Udah rada udah rada lama. Tapi kota Bandung sekarang menurut saya kemajuannya pesat di bawah wali kota Ridwan Kamil. Setuju ya? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Supaya Indonesia lebih maju kita harus kasih support buat kepala daerah yang bagus, bener gak? Saya ke Bandung, udah lama gak ke Bandung, begitu ke Bandung pangling, wih taman kota udah pada bagus dan banyak free wifi. Dia paham sekali kebutuhan warga fakir-fakir kuota kalian ini ya. Itu namanya pemimpin yang mengerti rakyatnya. Saya baca Pak Ridwan Kamil mau menormalisasi Kali Cikapundung di Bandung. Terus di pinggir kali nanti mau dibikin gedung pertunjukan. Saya agak serem kalau misalnya gedung pertunjukan pinggir kali lagi stand up komedi. Semoga kalinya bersih, nggak ada yang ngambang-ngambang gitu ya. Kan nggak lucu lagi stand up. Gini. Nggak lucu. Tapi faktanya teman-teman, sungai-sungai di Indonesia itu memang masih tercemar karena kurang lebih saya baca angkanya, kurang lebih 60 juta rakyat Indonesia itu masih buang air di kali, di sungai. 60 juta orang. Di sungai loh buang air besar, luar biasa ya. Loh gak bareng Mbak, gantian. Kalau bareng sempit. Tapi kalian bisa bayangin gak? Mungkin ini alasannya kenapa jarang sekali ada kasus di sungai-sungai di Indonesia ada terjadi manusia digigit sama buaya. Ya, buayanya malas. Berenang dikit kelilipan. Aduh bro, kita pindah negara aja lah kayak gini caranya dah. Aman. Gak ada buaya. Buat yang belum kenal, nama saya Ernest Prakasa. Tanggal 30 Desember ada film saya judulnya Ngenes, mau rilis. Ada yang udah pernah nonton trailernya? Belum ada, makasih banyak, nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Padahal di film itu saya ada adegan ranjang. Sama Morgan Smash. Iya, dua sahabat lagi ngobrol di ranjang biasa aja dong. Nggak apa-apa kan gitu. Tapi mungkin ada yang pernah nonton film saya sebelumnya, Comic 8, ada yang nonton Comic 8 ya? Mungkin film saya Ngenes ini nggak masih kalah berbobot dibandingkan Comic 8. Karena di Comic 8 ada Nikita Mirzani. Jadi lebih berbobot ya. Bobot actingnya maksudnya. Emang bobot apa? Bobot acting ya maksudnya. Iya. Tapi belakangan ini saya perhatikan film-film Indonesia cukup cepat masuk ke televisi ya. Dan sayangnya ini hal yang bagus sebenarnya. Tapi sayang sensor di televisi kita itu agak sedikit ketat sekali. Bahkan kalau saya beberapa hari lalu nonton film, kalian tahu film SpongeBob? Itu ada tokoh namanya Sandy Tupai. Dia seekor tupai, tahu ya Pak? Pakai bikini, tapi tupai. Diburemin dadanya. Padahal tupai. Emang ada yang nafsu lihat tupai gitu? Tupai kartun. Tapi saya setuju sensor di televisi memang sedikit banyak harus agak ketat karena disaksikan oleh berbagai macam lapisan umur, bener nggak? Anak kecil nonton TV, termasuk anak saya sekarang umurnya 6 tahun. Anak kecil nonton TV memang harus ada sensor karena mereka menyerap dengan cepat. Ya, kayak misalnya dinasehatin sama orang tua, istri saya suka ngomong ke anak saya. Biasa ibu-ibu suka nasihatin anak gini, makanya kalau nyari barang, nyari pakai, jangan pakai. Nah, kalau ibu-ibu kan gitu, makanya nyari pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Anak saya menyerap perkataan istri saya ini, lalu dibalikinnya ke saya. Saya lagi nyari handphone gitu, nyari handphone mana sih ini? Tiba-tiba ada suara anak kecil di belakang. Makanya nyari pakai mata, jangan pakai mulut. Ini mau tidur di trotoar bagaimana nih anaknya? Mulai bawa-bawa mata, ini yang saya nggak seneng nih mulai bawa-bawa mata gitu. Jangan bawa-bawa mata gitu maksudnya. Karena mata ini nih mata kayak saya gini ya, mata-mata minimalis gini teman-teman ya. Ini sebenarnya membuktikan satu hal ya, bahwa kita ini tipe orang yang rendah hati. Ya. Iya benar, rendah hati. Tidak pernah memandang sebelah mata sama orang lain. Tidak pernah, karena mandang dua mata aja ribet. Bro, cuma sebelah ya. Saya Eros Prakasa, terima kasih semuanya. Give applause for Eros Prakasa. Apa kabar? Baik, Mas. Luar biasa lah, silakan. Silakan. Nih, tipe-tipe setia. Sini. Di sini. Nah, ya. Terus sini. Mau keluar aja. Bintang tamu. Enggak, maksudnya dia ditawari untuk stand up gitu. Ya ngapain di luar, di Lu kira dalam. servis sofa dia. Selamat malam untuk Mas Ernest Prakasa. Selamat malam. Datang di Bukan Malam. Apa kabarnya? Baik sekali. Penampilan sangat luar biasa. Betul, terima kasih. Jadi Masih belajar, Mas. confidence-nya, percaya dirinya sudah punya. Bagaimana? Ini juri. Bagaimana menghipnotis audiens. Oh, saya bukan Romi Rafael, bukan. Bu. Artinya punya percaya diri, penonton sampai terpukul lihat diri. Benar. Untuk Mas Ernest, menurut dirimu apa sih bedanya stand up komedi dengan komedi yang memang sudah dari dulu ada di Indonesia? Monggo. Kayaknya lebih di masalah terminologi aja ya Mas ya. Lawak tunggal kan memang dari dulu sudah ada gitu. Maaf, tolong jawabnya jangan sambil tidur dong. Jangan marah dong. Itu gimana sih, Pak? Oh, enggak ya. Pokoknya malam ini jangan membahas tentang hidung, mulut, mata, dan rambut. Gimana? Ya lanjut. Iya, masalah istilah aja sebenarnya sama masalah gayanya mungkin. Kalau di apa namanya di dulu itu lebih kalau dari yang saya lihat yang pernah saya lihat banyak kayak tadi tuh formatnya storytelling cerita gitu. Kalau sekarang mungkin lebih variatif aja, ada yang cerita, ada yang observasi membahas hal-hal kecil di sekeliling gitu. Sebenarnya mungkin dari dulu juga udah ada, mungkin saya aja yang belum lihat gitu. Tapi rasanya lebih di terminologi aja sih. Format lawak tunggal kan dari dulu juga udah ada. Kalau saya nggak salah tuh biasanya kalau grup di depan untuk pemulaan gitu ya Mas ya, sendiri dulu baru yang grupnya muncul gitu kan. Iya.
Mungkin Mas Salah Bambang ya? mau Salah. nambahin. Salah, Pak. Nah, ini. Kalau dulu saya kurang sependapat. Kurang sependapat. Iya. Karena apa? Iya, Tadi udah 2 kali Kenapa? loh ngomong itu. Pendapatnya dia dengan saya kan lain. Iya, iya. Dia kurang sependapat. Maksudnya kan itu. Pendapatan dia sama saya lain. Iya, Pak De. Yang saya ngomongin itu aja. Iya. Mengapa harus kita tunggu? Iya. Siapin security aja. Balik kan? Mungkin banyak orang yang belum ingin menjadi pelawak atau komedian nih. Kalau menurut kalian apa sih enaknya jadi seorang pelawak? Monggo dari Mas Bambang dulu nih. Suka enaknya menjadi seorang pelawak. Seniman artinya. Itu semuanya itu serba suka dan serba gratis. Tepuk tangannya mana? Daripada dia ya. Itu bandel. Pade. Ini nanti yang diomongin maksudnya gimana? Alhamdulillah saya nggak ngerti, Mas. Kan belum selesai. Enaknya menjadi seorang pelawak. Iya. Ini kemana-mana selalu gratis. 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 Gratis kok gratis. Gratis. Lah iya. Iya, tepuk tangannya mana? Ayo bilang tepuk tangannya. Silakan Pak De, lanjut Pak Pak De. De. Pak De, silakan. Ini kemana-mana itu selalu Gratis. Gratis. Udah tadi Pak De udah. Udah 3 kali. tidak 4 ada Vega. biaya. Oh, nggak ada biaya. Sama kan? Dibantu oleh semuanya yang Dimudahkan. Oh. dimudahkan. Walaupun Daripada saya itu darah tinggi saya naik, Sabar dong, Mas. simpulkan dimudahkan. Ya, sabar. Enggak, alhamdulillah saya nggak punya darah tinggi. Enggak. Darah kotor adanya. Dan darah Dracula gigit. Kalau dari Mas Ernest, monggo. Enaknya jadi komedian. Iya. Ya puas aja ya Mas ya, maksudnya menghibur, langsung bisa membawa kebahagiaan buat orang lain. Syukur-syukur kalau lucu. Kalau nggak lucu ya bikin emosi. Tapi kan melihat orang, membuat orang lain tertawa itu menyenangkan. Betul ya Pak De ya? betul. Betul. Tepuk tangan dulu kalau gitu ya, betul. Kembali ke untuk Mbak ini lagi cari Bambang lagi nih. Adakah pesan-pesan buat pelawak-pelawak muda sebagai generasi penerus dunia komedi tanah air? Monggo, silakan ke kamera yang mana nih? Yang mau dijual. Nah. Nyala. Pesan dari saya pribadi, khususnya yang sudah tua, saya belum tua, uzur. Untuk junior-junior yang ingin menjalankan seperti ini dunia lawak, 1, jagalah Kebersihan. Janganlah kebersihan. Buanglah sampah sama tempat-tempatnya. Wah, awas, awas. Lu lewat depan, dia lewat belakang. Sih, dengerin dulu. Belum beres. Silakan. Belum beres. Silakan, Pak Lagian De. diledek, jangan diledek. Lagi Pak De, maaf Pak De. Monggo, Pak De, monggo. Ini jangan gangguin Mas. Jagalah apa tadi Pak De? ya. Jagalah. Jagalah. Jagalah hati, jangan kau berhenti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tadi pakai joget juga. Kameramen Ruli aja sampai ketawa coba. Susah loh dia ngetawain Ruli itu. Maksud saya jagalah ini bukan jagalah kebersihan. Itu juga penting. Maksud saya jagalah spasi dalam pembicaraan. Oh, irama ketukan. Ketukan, lu enggak diketok-ketok, enggak. Syukur. Spasi. Spasi itu. Syukur. Kenapa diketok-ketok? Enggak ada. Aduh, dong.
Dali duduk. Dali duduk. Saya suruh duduk. Dali duduk suruh duduk. Untuk itu kepada itu untuk berarti. Jangan dibalik Mas, terbingung lagi lo nih lo Mas. itu Untuk siapa Pak De? untuk generasi penerus Kalian. seniman lawak ini, peganglah seperti itu. Jangan Apa yang sampai dipegang? artinya itu terlalu rapat, terlalu kencang, pelan tapi enak. Biar kencang, keras. Kalau enak tuh habis berapa kok bisa sampai? Kembali ke letak. Jadi jangan kemana-mana. Tetap Pak. Oke, masih dibuat Pak. Baik, pemirsa. Pesatnya perkembangan dunia komedi di tanah air tentunya membuka peluang untuk profesi sebagai komedian. Teruslah berkarya dengan jenaka dan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Jangan lupa untuk menyaksikan HUT 14 tahun Transmedia Inspirasi Negeri pada tanggal 15 Desember 2015. Dan terima kasih untuk para bintang tamu saya, Bambang Gendolet, Ernie AP, dan Ernest Prakasa. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sasideng, dan semula tidak ada motivasi untuk belajar. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus, yang kurang nanti. Tonton terbuka mata, selain cara pukul Jumat, tetap menang. Ada security tadi di depan. Mau diapain? Diapain? Bisa masuk tuh gimana? Sombong banget lo Mas. Bisa masuk. Vega, Ya? apa iya ya kalau emosi angkatan bentuknya tuh sama ya? Iya loh. Mirip ya. Bentuknya ibarat lukisan abstrak. Semrawut ya. Tapi jelas. Jelas-jelas morat marit. Pemirsa, seperti apa perbincangan dan cerita-cerita seru dari bintang tamu saya selama Aliando ini menjalani karirnya sebagai Aliando. siapa? Nama Alibaba. Baba Ali sebagai pelawak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bukan Pak. Oke, masih dibuat Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Saya doakan kalian bahagia selamanya. Dan Lailatul Qadar tetap datang ke tempat kalian-kalian. Kembali ke selamat malam untuk Mas Bambang Gendolet. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik saja. Baik. Diajak ngomong baik-baik malah ngajak berantem. Bukan ngajakin berantem. Pantesan mirip ya. Mirip apa? Mirip Bambang Gendolet. Balik. Sebagai pelawak senior nih, Mas Iya. Bambang. Mohon maaf nih ya. Iya. Kabarnya Mas Bambang ini sudah mulai merintis di dunia lawak sejak duduk di bangku SMP. Dan gimana ceritanya? Monggo. Bagus loh. Belum ngomong aja bagus. Enggak, belum ngomong aja udah saya baca di pola pikiran. Belum ngomong. Apalagi Mas. sampai ngomong. Lah ngapain berdiri di sini?
Enggak. Dulu Sri Mulat ini, dulu mayoritas itu pendidikan yang paling tinggi itu SMP. Wah, bagus. Luar biasa. Itu pendidikan paling tinggi berarti S2. SD, SMP. Jadi terus Pak De, SD aja dulu sebenarnya udah paling bagus, tapi ternyata di sana tuh mayoritas SMP. SMP. Tahun berapa tuh Pak De? Tahun 1. Tahun berapa Pak De? Tahun 69. Itu berarti sionya ayam. Emang iya? 69 ayam. Loh kok tahu? Lo tahu ya, saya berhadapan dengan ayam. Balik kalah. Apa sih yang membuat Mas Bambang memutuskan untuk terjun ke dunia lawak dan menjadikannya sebagai profesi, padahal sempat bercita-cita jadi ABRI dan ikut tes marinir? Dan tahun berapa sih Mas Bambang mulai bergabung dengan Sri Mulat? Gimana? Monggo. Panjang amat pertanyaannya. Iya, ini biasa. Loh, tapi kan intinya Biar panjang tetap saya jawab. Iya. Saya jawab. Monggo Pak De. Monggo. Tangannya pegangin aja deh. Biarin Mas. Ah kan? Kayak unyil ya kalau gitu. Sampai mana? Pak De sih tadi katanya biar panjang dijawab. Katanya ya masuknya Sri Mulat. Saya masuk Sri Mulat tahun 69. November maksud saya. November. Apa tuh? Desember. Oh, November 69. Iya. Masuk. Setelah saya masuk November di tahun 69, Di Sri Mulat. masuk Sri Mulat. Bergabung dengan Sri Mulat. rekan-rekan semuanya. Iya. Terus masuk ABRI-nya tuh. Sebelum masuk ABRI, sebelum masuk Sri Mulat, saya masuk ABRI dulu, ikut testing. Testing. Mbak Erni, subhanallah. Kayak usia 23 ya. Siapa Mas? Siapa? Ratusan tahun. Yang ini. Kabar yang beredar dirimu suka sekali menonton pertunjukan lawak. Kenapa sih? Apa karena suka melihat pelawak yang tampan seperti saya? Saya nggak tampan tapi mempesona. Ada karismanya gitu. Woles aja lah. Alah. Apaan emang? Santai saja. Widih, woles. Iya Mas Tuku seneng gitu. Jadi kan kalau misal lagi stres, lagi habis kerjaan capek, pasti kalau nonton TV yang dicarinya tuh yang bikin ketawa, apalagi yang lucu-lucu. Apalagi sekarang kan bukan lucu doang, tapi cakep, ganteng-ganteng itu pelawaknya ya kan. Loh kok nunjuk-nunjuk ke saya? Seperti Mas Tuku maksudnya gitu. Berarti udah sembuh ya? Lihat saya cakep nih, alhamdulillah dah berarti. Berarti sedikit terlambat. Orang-orang mengatakan cakep itu udah ratusan tahun yang lalu. Berarti lahirnya udah ratusan. Begini. Bengkok saya. Ini banget ya Mas. apa yang dikatakan Mas Bambang itu benar. Dulu saking manisnya sampai dikerubutin semut ya. Kerubutin fans dong. Fans ya. Menggula. Jadi Pak sekarang Mbak Erni paling suka nonton lawak ya sekarang. Iya. Dulu ya. Iya. Favoritnya pelawak siapa tahu kalau boleh tahu. Mas. Siapa teh? Kalau yang dulu-dulu senangnya Warkop DKI senang, Sri Mulat senang. Kalau yang sekarang kan banyak ya, gitu. Yang sekarang ada
apa yang suka stand up gitu-gitu kan. Ada Uus, Stand up itu berdiri ya. Up itu berarti. Iya, Berdiri. Jadi kamu suka ya? Balik kalah. Buat Mas Bambang. Ya, Sebagai pelawak tentunya sering merasakan manggung sampai keluar daerah. Udah kemana saja manggungnya dan di mana lokasi yang paling jauh? Enggak, Mas Bambang. saya paling jauh di Kalimantan. Kalimantannya utara, selatan, Utara, selatan, timur, barat, hampir semuanya ya. saya ambil semuanya. Naiknya apa? Ke Kalimantan. Naik waktu dulu Iya. pesawat. Pesawat telepon, radio. pesawat terbang. Pesawat televisi. Ya terbang. Terbang ya. Iya. Iya. Itu waktu itu duduknya di mana Pak De naik pesawat? Duduknya naik pesawat di mana? Di luar, di dalam? Apa di toiletnya? Katanya dulu Pak De duduknya di depan biar cepet sampai. Di samping Pak Kusir. Ini senior kita. Oh iya benar Mas kan nanya. Jangan sampai anu ya. Iya. Saya duduknya tidak di dalam. Diikat di sayap. Gua bilang juga Mana? Tepuk tangan dong untuk semuanya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang komedian muda yang namanya mulai dikenal luas di tanah air lewat ajang kompetisi yang dimenangkannya. Akhirnya ia mantap memilih berkarir sebagai pelawak tunggal. Siapakah dia? Kita sambut penampilan dari Ernest Prakasa. Halo. Ini ijo-ijo dari mana? Unpas ya? Oh, kumaha ada, Mang? Saya juga kuliahnya di Bandung. Zaman dulu tapi zaman masih angkatannya Bandung Lautan Asmara lah ya kira-kira ya. Udah rada lama. Tapi kota Bandung sekarang menurut saya kemajuannya pesat di bawah wali kota Ridwan Kamil. Setuju ya? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Supaya Indonesia lebih maju kita harus kasih support buat kepala daerah yang bagus, bener gak? Saya ke Bandung, udah lama gak ke Bandung, begitu ke Bandung pangling, wih taman kota udah pada bagus dan banyak free wifi. Dia paham sekali kebutuhan warga fakir-fakir kuota kalian ini ya. Itu namanya pemimpin yang mengerti rakyatnya. Saya baca Pak Ridwan Kamil mau menormalisasi Kali Cikapundung di Bandung. Terus itu di pinggir kali nanti mau dibikin gedung pertunjukan. Saya agak serem kalau misalnya gedung pertunjukan pinggir kali lagi stand up komedi. Semoga kalinya bersih, nggak ada yang ngambang-ngambang gitu ya. Kan nggak lucu lagi stand up. Gini. Nggak lucu. Tapi faktanya teman-teman, sungai-sungai di Indonesia itu memang masih tercemar karena kurang lebih saya baca angkanya, kurang lebih 60 juta rakyat Indonesia itu masih buang air di kali, di sungai. 60 juta orang. Di sungai loh buang air besar, luar biasa ya. Loh gak bareng Mbak, gantian. Kalau bareng sempit. Tapi kalian bisa bayangin gak? Mungkin ini alasannya kenapa jarang sekali ada kasus di sungai-sungai di Indonesia ada terjadi manusia digigit sama buaya. Ya, buayanya malas. Berenang dikit kelilipan. Aduh bro, kita pindah negara aja dah kayak gini caranya dah. Aman. Gak ada buaya. Buat yang belum kenal, nama saya Ernest Prakasa. Tanggal 30 Desember ada film saya judulnya Ngenes, mau rilis. Ada yang udah pernah nonton trailernya? Belum ada, makasih banyak, nggak apa-apa. Padahal di film itu saya ada adegan ranjang. Sama Morgan Smash. Iya,
dua sahabat lagi ngobrol di ranjang biasa aja dong. Nggak apa-apa kan gitu. Tapi mungkin ada yang pernah nonton film saya sebelumnya, Comic 8, ada yang nonton Comic 8 ya? Mungkin film saya Ngenes ini nggak masih kalah berbobot dibandingkan Comic 8. Karena di Comic 8 ada Nikita Mirzani. Jadi lebih berbobot ya. Bobot actingnya maksudnya. Emang bobot apa? Bobot actingnya maksudnya. Iya. Tapi belakangan ini saya perhatikan film-film Indonesia cukup cepat masuk ke televisi ya. Dan sayangnya ini hal yang bagus sebenarnya. Tapi sayang sensor di televisi kita itu agak sedikit ketat sekali. Bahkan kalau saya beberapa hari lalu nonton film, kalian tahu film SpongeBob? Itu ada tokoh namanya Sandy Tupai. Dia seekor tupai, tahu ya Pak? Pakai bikini. Tapi tupai. Diburemin dadanya. Padahal tupai. Emang ada yang nafsu lihat tupai gitu? Tupai kartun. Tapi saya setuju sensor di televisi memang sedikit banyak harus agak ketat karena disaksikan oleh berbagai macam lapisan umur, bener nggak? Anak kecil nonton TV, termasuk anak saya sekarang umurnya 6 tahun. Anak kecil nonton TV memang harus ada sensor karena mereka menyerap dengan cepat. Ya, kayak misalnya dinasehatin sama orang tua, istri saya suka ngomong ke anak saya. Biasa ibu-ibu suka nasihatin anak gini, makanya kalau nyari barang, nyari pakai, jangan pakai. Nah, kalau ibu-ibu kan gitu, makanya nyari pakai mata, jangan pakai mulut gitu. Anak saya menyerap perkataan istri saya ini, lalu dibalikinnya ke saya. Saya lagi nyari handphone gitu, nyari handphone mana sih ini? Tiba-tiba ada suara anak kecil di belakang. Makanya nyari pakai mata, jangan pakai mulut. Ini mau tidur di trotoar bagaimana nih anaknya? Mulai bawa-bawa mata, ini yang saya nggak seneng nih mulai bawa-bawa mata gitu. Jangan bawa-bawa mata gitu maksudnya. Karena mata ini nih mata kayak saya gini ya, mata-mata minimalis gini teman-teman ya. Ini sebenarnya membuktikan satu hal ya, bahwa kita ini tipe orang yang rendah hati. Ya. Iya benar, rendah hati. Tidak pernah memandang sebelah mata sama orang lain. Tidak pernah, karena mandang dua mata aja ribet. Bro, cuma sebelah ya. Saya Eros Prakasa, terima kasih semuanya. Give applause for Eros Prakasa. Apa kabar? Baik, Mas. Luar biasa lah, silakan. Silakan. Nih, tipe-tipe setia. Sini. Oh, di sini. Nah, ya. Terus sini. Mau keluar aja. Bintang tamu. Enggak, maksudnya dia ditawari untuk stand up gitu. Bintang Ya tamu. ngapain di luar, di Gua kira dalam. servis sofa dia. Selamat malam untuk Mas Ernest Prakasa. Selamat malam. Datang di Bukan Perempuan, apa kabarnya? Baik sekali. Di penampilan sangat luar biasa. Betul, terima kasih. Jadi Masih belajar, Mas. confidence-nya, percaya dirinya sudah punya. Bagaimana? Ini juri. Bagaimana menghipnotis audiens. Oh, saya bukan Romi Rafael, bukan. Bu. Artinya punya percaya diri, penonton sampai terpukul lihat diri. Benar. Untuk Mas Ernest, menurut dirimu apa sih bedanya stand up komedi dengan komedi yang memang sudah dari dulu ada di Indonesia? Monggo. Kayaknya lebih di masalah terminologi aja ya Mas ya. Lawak tunggal kan memang dari dulu sudah ada gitu. Maaf, tolong jawabnya jangan sambil tidur dong. Jangan marah dong. Itu gimana sih, Pak? Oh, enggak ya. Pokoknya malam ini jangan membahas tentang hidung, mulut, mata, dan rambut. Gimana? Ya lanjut. Iya, masalah istilah aja sebenarnya sama masalah gayanya mungkin. Kalau di dulu itu lebih kalau dari yang saya lihat yang pernah saya lihat banyak kayak tadi tuh formatnya storytelling, cerita gitu. Kalau sekarang mungkin lebih variatif aja, ada yang cerita, ada yang observasi, membahas hal-hal kecil di sekeliling gitu. Sebenarnya mungkin dari dulu juga udah ada, mungkin saya aja yang belum lihat gitu. Tapi rasanya lebih di terminologi aja sih. Format lawak tunggal kan dari dulu juga udah ada. Kalau saya nggak salah tuh biasanya kalau grup di depan untuk pemulaan gitu ya Mas ya. Sendiri dulu, baru yang grupnya muncul gitu kan. Iya. Mungkin Mas Salah Bambang ya? mau Salah. nambahin? Salah Pak. Nah, ini. Kalau dulu saya
Pepi dan Tukul Arwana. Sedikit-sedikit duit, kristalisasi harian. Kalau mau banyak duit, sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli itu pakai duit, bayarin biaya itu pakai duit. Kerja kelaslah kalau mau banyak duit. Lagi nih, buan Pak. Ini karena penontonnya dari Universitas Pasundan ya. Berarti ketemu lagi di Sanes Opat Soca. Wah, ketemu lagi di Sanes Opat atau Opat Pak. Nah ini ya sebelum, tapi sangat luar biasa kita sapa ya, Iya, ya iya, karena Mas. penonton bagian satu acara. Betul. Yang ijo-ijo dari mana? Kamu pakai bahasa Sunda coba, ini keturunan ini kerajaan Sunda wiwitan ini. Ini masih cucunya terakhir kerajaan Galuh. Iya benar. Loh ini bener kelihatan kayak ya kan? Oh iya, jangan bikin malu ya. Iya. Harus semangat ya. Gua sapa pakai bahasa Sunda, jawab Iya. dengan tegas dan Iya. jelas. Setuju? Apa kareba? Nggak ngerti budaya. Nggak ngerti namanya kearifan lokal. Tahu. Kan begitu biar lucu, Nyong. Ya tapi nyimpangnya jangan jauh-jauh. Nyimpangnya Jelas ini Pasundan paling enggak ya bahasanya yang dengan sesuai dengan kondisi ya. Benar. Coba Mas. Ni hao ma. Sama-sama. Ya ya oke ya. Adik-adik yang sebelah kiri dari mana? Cirebon. Ini kalau Cirebon pasti kulinernya itu waduh Apa, ya, Mas? luar biasa. Jadi ada namanya empek-empek Palembang. Nah, kalau Cirebon tuh kuliner makanan sangat favoritnya apa? Sudah pasti coto. Coto. Coto Makassar. Coto Makassar. Ini perempuan tuh biasanya kuliner Hafal banget. Wah, paham. Oh, yang panas-panas tuh paling demen ya. Iyalah. Kompor aja dia suka. Cirebon Mas. Ya udah pasti bakpia dong. Empal gentong. Nasi Nasi jamblang. jamblang. Terasinya. Terasi. Oh, itu aromanya. Baik, temanya yaitu lawak Apa dulu nih ya? dan sekarang. Apa? Ya, kalau dulu berarti sudah tua, kalau sekarang muda gitu. Kagak usah diomongin. Tapi ini nggak pernah muda. Malah sampai-sampai bapaknya lebih muda daripada orangnya ini. Karena bapaknya meninggal umur 65. Ini yang datang umur 75. Itu beda dong Mas. Lo nggak percaya. Pemirsa. Bapak dari mulutnya pelan. Ya. Yang mana? Dari tadi ragu-ragu. Ya. Bintang tamu saya Dari tadi diulang-ulang. Aja Mas ah. adalah kawan lama saya yang sudah ratusan puluhan juta tahun menggeluti bidang komedi di tanah air dan pernah tampil show di planet Pluto, Mas, Apaan sih ini yang mau nampil? Saturnus, dan ini komet Halley yang kecepatannya itu sampai nanti akan menyerempet konon ceritanya dia akan tampil. Umurnya ratusan tahun. Temen lu itu Pithecanthropus erectus. Dia pernah menghibur dinosaurus.
Ini lucu Kurang nih. kerjaan amat. Dinosaurus dihibur gimana caranya ya? Lu tanya sama bapak lu gimana sih? Bahkan kaburnya ia sudah melawak sejak di bangku SMP sampai ngibur di bawah bangku. Siapakah dia? Kita sambit. Sambut. Beda ya sambit mas sambit. Ini talk show bukan tawuran masa. Bambang Gentole. Masuk abri. Abri. Bukan masuk angin kan Pak De? Iya. Terus Pak De? Masuk di situ. Ya. Doa restu orang tua. Alhamdulillah ya akhirnya. Masuk. Tidak diterima. Enggak masuk. Iya. Ya, belum. Memang diarahkan oleh alam Tuhan mengarahkan Iya, jadi pelawak. benar. Kok sampai yakin kalau pelawak itu adalah profesi yang bisa untuk Pilihan untuk menjadi pilihan profesi itu. ya? Iya. Kenapa? Tidak diterima. Apa nih? Tidak diterima di anggota Karena nggak abri terima tadi. abri. Karena apa? Ya karena apa? Karena apa? Tanya karena apa? Malah dimarahin kita. Ya karena apa? Because karena saya kurang memenuhi syarat. Perasaan saya Padahal bentuknya kayak granat nanas. Tidak memenuhi syarat. Terus bisa masuk Langsung akhirnya masuk seniman. seniman, seneng liput teman ya. Sri Mulat. Ya. artis. Sri Mulat. Bergabung sama Sri Mulat. Lah ya tadi kan sudah. Lah iya. Dipertegas lagi. Saya pertegas. Oh iya. Masuk Sri Mulat. Iya. Bergabung Sri Mulat. Ada air hujan di situ kan. Balik kan. Puluhan tahun menggeluti dunia lawak, tentunya banyak pengalaman dan cerita manis tak dapat terlupakan. Betul. Kabarnya dulu pernah tidak terima honor. Bagus itu. Kalau nggak terima bener kok bagus bagaimana? Ya artinya kan ditabung berarti. Ditabung. Tinggal naik panitia ditabung ya. Ini apa ini? Itu gimana Saya ditinggal ceritanya? panitia. Jadi ceritanya gimana? Ya enggak ceritain. Lah ya masa ceritanya jangan bagus. Ini musibah untuk saya ini. Duduk. Terus gimana ceritanya? Coba di-share siapa tahu ini para mahasiswa dari Unpas maupun dari Cirebon SM apa tadi? SMK. SMK-nya itu bisa nanti membantu honor-honornya, silakan. Loh mau dikasih toh? Belum tentu. Gimana ceritanya gimana? Ceritanya Ya. setelah kita sudah ada di panggung, penonton penuh di lapangan, Iya. tidak ada kabar, tidak ada berita apa-apa, langsung hujan turun. Bagus itu berkah tuh, hujan tuh berkah loh, air sumber kehidupan loh. Berkah. benar. Tapi untuk saya musibah. Lo kok bisa? Loh iya, karena panitianya lari. Siapa yang membayar? Kamu membayar. Ya, Hancur. ya nanti. Oh pada lari tuh gara-gara hujan. Lari. Ya ngelawak hibur air hujan kan bagus. Tolong. Tak kasih 5.000, ayo dijawab. Gak dapat honor aja berani bayar. Kalau boleh tahu nih Mas Bambang, Iya. berapa sih honor yang diterima waktu pertama kali menjadi pelawak? Konon ceritanya bisa membuat kalster nih.
Klaster. Dan bisa memberi kampus ini luar. Enggak. Honor dulu yang saya terima. Iya. Waktu kumpul sama teman-teman ini sekali main itu pernah dapat 2 M. 2 miliar luar biasa loh. Yang bilang siapa 2 miliar? 2 M apaan? 2 M kan miliar. Itu bukan. Apa? Maksudnya makasih Mas Bambang lu. Kan 2 M. Makasih Mas Bambang. Jadi dibayar pakai Makasih. 2 M. makasih Mas Bambang. 2 M. Itu sering terjadi. Bagus itu berarti beramalnya udah dari dulu ya. Apalagi sekarang ya. Antara beramal sama dicurangin beda dong, Mah. Iya. Padahal itu tampilnya di dalam laut ya waktu itu. Enggak ya, di luaran biasa. Penontonnya orang juga. Bukan. Apa? Semut. Kembali kan. Pemirsa. Bintang tamu saya yang selanjutnya adalah seorang penyanyi dangdut cantik yang akan menghibur kita dengan suara emasnya. Siapakah dia? Kita sambut penampilan dari Herni HB. Balik ke laptop. Selamat malam buat Mbak Erni AB, terlihat makin cantik, makin padat dan makin sensual. Makin dilihat itu vitaminnya banyak banget. Mbak yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di situ. Luar biasa sekali, makan berisi gitu.